Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Antum bi khair? Mada darsunal an? Darsunal an al-lughatul arabiyyah. Kembali lagi kita hari ini ke pembelajaran bahasa Arab. Hari ini kita akan belajar atau latihan menyambung huruf hijaiyah. Mari kita mulai pembelajaran. Huruf hijaiyah ada yang tidak dapat menyambung tetapi dia bisa disambung. Yang pertama ada alif, da, za, ro, za, dan waw. Nah, lalu kita masuk ke huruf yang pertama, huruf yang bisa disambung. Pertama ada huruf ba ketika sedang sendiri. Kemudian huruf ba ketika di awal kalimat. Kemudian ada huruf ba ketika di tengah kalimat. Dan yang terakhir huruf ba ketika di akhir kalimat. Maka dalam satu kalimat bentuk ba akan seperti ini. Lalu huruf yang kedua ada huruf ta. Nah, ini huruf ta ketika sendiri. Kemudian ketika di awal kalimat, ketika di tengah kalimat, dan ketika di akhir kalimat. Maka bentuk huruf ta dalam satu kalimat akan seperti ini. Lalu ada huruf sa. Nah, ini huruf sa yang ketika sendiri. Kemudian ketika di awal kalimat, di tengah kalimat, dan di akhir kalimat. Maka bentuknya akan seperti ini apabila digabungkan. Lalu yang selanjutnya ada huruf ja atau jim. Nah, ini huruf jim ketika sendiri. Kemudian ketika di awal kalimat, di tengah kalimat, dan ketika di akhir kalimat. Nah, huruf jimnya apabila disatukan akan membentuk kata seperti ini. Seperti yang ada di bawah ini ya. Lalu setelah jim ada huruf h. Huruf h ketika sendiri. Kemudian ketika di awal kalimat, di tengah kalimat, dan yang terakhir ketika di akhir kalimat. Maka huruf H dalam satu kalimat akan membentuk seperti ini. Seperti yang ada di bawah ini ya. Lalu huruf selanjutnya ada huruf kho. Ini huruf kho ketika sendiri. Kemudian ketika di awal kalimat, di tengah kalimat, dan di akhir kalimat. Maka bentuk ho dalam satu kalimat akan muncul seperti ini. Lalu huruf selanjutnya, huruf da. Huruf da ini ketika sendiri. Nah, kalau huruf da itu di awal kalimat, dia tidak bisa menyambungkan ke huruf selanjutnya. Nah, ini tidak bisa dilanjutkan huruf selanjutnya. Dan huruf da juga tidak bisa disambung ketika di tengah kalimat. Namun, dia bisa di akhir kalimat bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Lalu ada za. Ini za ketika sendiri. Za juga sama, tidak bisa digabung kecuali di akhir kalimat. Lalu yang selanjutnya ada huruf ro. Ro juga sama seperti za. Ini ro ketika sendiri. Nah, ro di awal kalimat tidak bisa disambung, di tengah kalimat juga tidak bisa disambung, namun di akhir kalimat bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Lalu huruf selanjutnya ada huruf za. Za juga sama seperti ro. Ini za ketika sendiri, tidak bisa digabung di awal kalimat, tidak bisa digabung di tengah kalimat, dan di akhir kalimat bisa digabung dengan huruf sebelumnya. Lalu ada huruf sa. Nah, ini kalau huruf sa bisa digabung. Ini huruf sa ketika sendiri, kemudian ketika di awal kalimat, di tengah kalimat, dan ketika di akhir kalimat. Maka hurufnya akan seperti ini apabila disatukan. Kemudian ada huruf shin. Nah, ini huruf shin ketika sendiri. Kemudian huruf shin ketika di awal kalimat, shin di tengah kalimat, dan shin di akhir kalimat. Huruf shin bisa digabung ya semuanya. Dan ini ketika huruf shin digabungkan. Nah, lalu huruf selanjutnya ada huruf shad. Huruf shad ini bisa digabungkan. Ini shad ketika sendiri.
ketika di awal kalimat, ketika di tengah kalimat, dan ketika di akhir kalimat. Maka bentuk so apabila digabungkan akan seperti ini. Ingat ya, so bisa digabung semuanya. Lalu pindah kita ke huruf do. Nah, ini huruf do ketika sendiri, kemudian ketika di awal kalimat, di tengah kalimat, dan di akhir kalimat. Maka apabila do digabungkan bentuknya seperti ini. Do juga bisa digabungkan semuanya ya. Lalu selanjutnya ada huruf to. Ini huruf to ketika sendiri, lalu ketika di awal kalimat, ketika di tengah kalimat, dan ketika di akhir kalimat. Huruf to apabila digabung akan seperti ini. Huruf to bisa digabung semuanya ya. Nah, lalu ada huruf zo. Zo ini ketika sendiri. Kemudian bentuknya ketika di awal kalimat, lalu ini ketika di tengah kalimat, dan ketika di akhir kalimat. Maka bentuk zo apabila digabungkan akan seperti ini. Zo bisa digabung semuanya ya. Lalu ada huruf lam. Ini huruf lam ketika sendiri, bentuknya seperti itu, dan ketika di awal kalimat. Lalu lam ketika di tengah kalimat, dan lam ketika di akhir kalimat. Maka apabila digabung akan muncul gambar seperti ini. Lalu kemudian ada huruf mim. Nah, ini huruf mim ketika sendiri, lalu ketika di awal kalimat, kemudian di tengah kalimat, dan di akhir kalimat. Maka bentuknya seperti ini apabila digabungkan. Lalu selanjutnya ada huruf nun. Nun bisa digabung. Nah, ini ketika sendiri, kemudian ketika di awal kalimat, di tengah kalimat, dan terakhir ketika di akhir kalimat. Maka bentuk nun apabila digabungkan akan seperti ini. Selanjutnya huruf nun bisa digabung ya. Nah, selanjutnya huruf waw. Nah, waw ini tidak bisa digabung. Tapi ketika sendiri huruf waw akan seperti ini. Nah, di awal kalimat pun waw tidak bisa digabung dengan huruf setelahnya. Di tengah kalimat juga waw tidak bisa digabung dengan huruf setelahnya. Tetapi waw bisa digabung dengan huruf sebelumnya. Nah, untuk huruf terakhir ini ada huruf ya. Huruf ya ini bisa digabung semuanya. Ini ketika sendiri, kemudian ketika di awal kalimat, ketika di tengah kalimat, dan ketika di akhir kalimat. Maka bentuknya akan seperti ini apabila digabung seluruhnya. Nah, sekarang kita ulangi lagi ya. Ingat, apabila kalian menemukan 5 huruf ini, ya ini tidak bisa menyambung, tapi bisa disambungkan ketika kelima huruf ini atau keenam huruf ini berada di akhir kalimat. Jadi selain 6 huruf yang di atas ini, semuanya bisa disambung. Nah, anak-anak, untuk tugas silahkan dikerjakan nomor 1-5 dari huruf-huruf yang terpisah tersebut digabungkan menjadi satu kalimat yang utuh. Oke? Jadi latihannya menggabungkan kalimat jadi suatu kalimat yang utuh. Dan hasilnya bisa dikirim melalui link di bawah ini. Ya, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Dan jangan lupa untuk tugas dikerjakan dan dikirim ke link tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.